bahwasanya itu haramain. Haramain, haram wahid, haramain dua, wahid isnani. Jadi dua kota suci itu kota Mekah Al-Mukarramah dan kota Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih sering mendengar, ada yang sering mendengar Madinatul Munawwarah? Ya, sering mendengar Madinatul Munawwarah. Maksud Madinatul Munawwarah itu adalah kota yang bercahaya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita menjelaskan ya sejarah singkat tentang kota Madinah. Dahulu kota Madinah ini namanya adalah kota Yathrib. Kota apa ya? Yathrib. Jadi sebelum dinamai kota Madinah, namanya adalah kota Yathrib, di mana dahulu peradaban itu berada di kota Yathrib ini. Oleh kaum kafir Quraisy, dulu kaum Yahudi, itu mereka berdagang, peradaban berada di kota Yathrib. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengulik sejarah sekilas ya tentang kota Mekah. Pada saat itu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin melaksanakan hijrah, berpindah hijrah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpindah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Tapi dulu belum ada nama kota Madinah, itu namanya kota Yathrib. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu kita sudah tahu dapat poin pertama, kota sebelum nama kota Madinah adalah kota Yathrib, yang arti hijrah, yang berarti apa? Berpindah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu disayembarakan, Bapak Ibu, disayembarakan barang siapa yang bisa membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa mendapatkan Nabi Muhammad SAW hidup ataupun mati, maka akan dikasih ganjaran kita 100 onta. Kalau sekarang Bapak Ibu 100 satu onta itu sekitar 30 sampai 40 juta. Berarti kalau 100 onta sekitar 3 atau 4 miliar. Jadi dari kaum kafir Quraisy itu mensayembarakan, barang siapa yang bisa menemukan Nabi Muhammad itu maka akan mendapatkan 100 onta. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus ataupun disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan hijrah. Artinya berpindah. Jadi setelah itu dilaksanakan untuk berpindah ke kota Mekah, dari kota Mekah menuju kota Yathrib. Perlu Bapak Ibu diketahui, insya Allah nanti kita akan mengelilingi kota. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua kejadian yang menggemparkan kaum muslimin yang berada di kota Madinah dan seluruh kaum muslimin pada saat itu. Kejadian pertama, kedatangan Nabi Muhammad SAW datang ke kota Yathrib, yaitu kota Madinah yang disebut dengan Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Semua orang dari Madinah. Dan yang ini di Serong sebelah kita ini itu Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan yang masjid ini adalah masjid apa? Go Mama. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasannya pada saat itu ada masa kekeringan yang melanda kaum muslimin yang berada di kota Madinah. Kekeringan yang melanda di mana ternak itu pada habis semua, pakan-pakan ternak sudah habis dan seluruhnya itu kering merontak. Akhirnya disepakati bahwasanya pada saat itu dilakukan ada yang namanya sholat di Istisqa atau istikharah. Istisqa. Jadi sholat apa? Sholat Istisqa. Sholat istisqa itu apa? Sholat Hujan.
pada saat itu akhirnya Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat istisqa di tempatnya sekarang yang berada itu Masjid Ghamamah. Kenapa sholat di sini? Kemudian pada saat itu baginda Muhammad SAW melaksanakan doa dan berdoa, ada awan yang menaungi Nabi Muhammad SAW. Nah, awan yang menaungi inilah disebut Ghamamah. Maksud Ghamamah itu bahasa Indonesianya adalah Awan. awan mendung yang menaungi Nabi Muhammad SAW. Maka difatwakan kenapa dibuat Masjid Ghamamah, karena di sanalah fatwa pertama sekali orang bisa melaksanakan sholat Istisqa. di sinilah fatwa pertama sekali. Nah, Masjid Ghamamah ini berdiri pada masa Umar, pada masa Utsman bin Affan, kemudian di-upgrade lagi atau diperbarui lagi pada masa Turki Utsmani. Jadi kalau Bapak Ibu sering melihat masjid-masjid Turki semi-semi seperti ini, banyak kubah kecil-kecil. Ini kalau malam, misalnya kalau lagi senggang bisa ke sini. Itu miniaturnya, lampu-lampunya bagus. Ini adalah masjid. Dan perlu diketahui sebelumnya Nabi Muhammad SAW biasanya melaksanakan sholat 5 waktu berada di Masjid Nabawi, sedangkan mereka melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan daerah sekitar ini. Jadi mereka melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu berada di mana? Di daerah Ghamamah ini, dan sekarang menjadi Masjid Ghamamah. Awan mendung yang menaungi Nabi Muhammad SAW. Maka difatwakan kenapa dibuat Masjid Ghamamah, karena di sanalah fatwa pertama sekali orang bisa melaksanakan sholat istisqa. Di sinilah fatwa pertama sekali. Nah, Masjid Ghamamah ini berdiri pada masa Umar, pada masa Utsman bin Affan, kemudian di-upgrade lagi atau diperbaharui lagi pada masa Turki Utsmani. Jadi kalau Bapak Ibu sering melihat masjid-masjid Turki semi-semi seperti ini, banyak kubah kecil-kecil. Ini kalau malam, misalnya kalau lagi senggang bisa ke sini. Itu miniaturnya, lampu-lampunya bagus. Ini adalah Masjid Ghamamah. Dan perlu diketahui Masjid Ghamamah ini sebelumnya Nabi Muhammad SAW biasanya melaksanakan sholat 5 waktu berada di Masjid Nabawi, sedangkan mereka melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan daerah sekitar ini. Jadi mereka melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu berada di mana? Di daerah Ghamamah ini, dan sekarang menjadi Masjid Ghamamah. Kemudian selanjutnya di sini adalah Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Karena kenapa disebut Masjid Abu Bakar As-Siddiq? Dikarenakan pada saat itu Nabi Muhammad SAW dan beserta sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq itu tinggal di sini. Jadi ini adalah rumah Abu Bakar As-Siddiq, dan ini adalah Masjid Ali bin Abi Thalib. Tidak mengatakan bahwasanya mereka melaksanakan sholat Idul Fitri setelah khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq diperintah, ya, di sana di ayatnya. Kemudian mereka melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha di sini. Dan ikhtilaf juga mengatakan setelah khalifah keempat Ali bin Abi Thalib mereka melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha berada di masjid ini, Masjid Ali bin Abi Thalib. Itu mungkin sejarah singkat Baqi. Apa itu makam Baqi? Di mana makam Baqi itu ada 10.000 syuhada, 10.000 sahabat Nabi Muhammad SAW yang dimakamkan di sini semua. Termasuk di dalam ini, Bu. Masuk ke dalam ini. Termasuk yang pertama istri-istri Nabi Muhammad SAW siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian anak-anak Nabi Muhammad SAW, Ibrahim yang laki-laki, yang kemudian dia ini pas masih kecil sudah meninggal. Kemudian yang perempuan Hasan, kemudian cucu-cucunya Yahya. Para syuhada termasuk Utsman bin Affan dan para sahabat Nabi Muhammad SAW itu dimakamkan di sini semua.
Jadi perlu diistimewanya di sini, Bapak Ibu, perlu diketahui orang yang meninggal di kota Madinah itu dimakamkan di sini. Siapapun itu, entah itu orang yang pergi ziarah seperti kita yang umroh atau yang haji atau orang yang tinggal di sini itu dimakamkan di mana? Di makam baqi. Kemudian nanti ada namanya makam ma'la. Jadi kalau di dua tempat, kalau di kota Madinah itu namanya makam baqi. Kalau di kota Mekah adalah namanya makam ma'la. Kalau di Madinah itu baqi, kalau di Mekah itu ma'la. Yang dimakamkan di ma'la itu ada dua, yaitu istri Nabi Muhammad, Siti Khadijah dan Siti Maimunah. Jadi mereka dimakamkan di sana. Sedangkan sisanya itu dimakamkan di sini semua, di makam baqi, termasuk Utsman bin Affan, Aisyah radhiyallahu anha dan yang lain-lainnya. Itulah mungkin sedikit, mungkin kita sama-sama ya. Assalamualaikum. 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 Ya ahlul baqi. Ya ahlul baqi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya sahabah. Ya sahabah Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi alaihi wasallam. wasallam. Silakan Bapak Ibu berdoa masing-masing ya. Semoga di sini perlu diketahui ya,